Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi. Pada minggu ini saya akan membahas weekly uptrend. Jadi emiten-emiten yang secara weekly dalam kondisi uptrend ya, sehingga bisa menjadi referensi Anda untuk trading Anda. Tentunya disesuaikan dengan stylenya masing-masing ya. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah saham BRPT ya. BRPT kalau kita lihat big trendnya, nah ya, kita lihat big trendnya, kita switch to weekly. Nah, ini secara weekly strong uptrend. Ya, walaupun medium term yang terjadi pada kurang lebih 1 tahun terakhir ini bergeraknya sideways. Tapi yang Anda harus lihat, oke ini saya daily, ini dailynya ya. Kita kembali ke weekly dulu. Yang Anda harus lihat adalah ini ada resist ya, mana yang mau dipakai. Nah, ada dua opsi ya. Ini resist yang pertama, ini yang kedua. Nah, yang kedua, bagaimana ungu? Oke, jadi ada dua resist nih ya. Yang kalau Anda lihat eh yang kedua, yang ungu sudah ya bisa dikatakan break lah ya. Ini sorry, ini kurang pas dikit lagi. Nah, pas. Sehingga tinggal satu resist lagi. Ya, seperti itu untuk WRPT. Dan 2 minggu terakhir pergerakannya sangat-sangat strong banget. Ya, kalau kita lihat. Jadi semua diagonal-diagonal trend line dia terabas. Ya, ada dua diagonal trend line yang sudah dia terabas. Kecil, medium, nah tinggal yang besar nih. Seperti itu. Apakah yang besar ini bisa dia terabas juga, dia lewati? Kalau melihat BRPT, ya saya nggak bilang sehari, 2 hari, 3 hari, atau sebulan, 2 bulan ke depan. Saya bicara long term ya, harusnya bisa. Seperti itu. Kenapa? Kalau kita lihat secara, nah kita tambahkan ini ya, apa namanya? Sorry. Nah, kita tambahkan moving average. Kita tambahkan moving average. Anda lihat secara weekly, ini ada moving average yang besar ini ya. Saya kasih jelas dulu. Nothing, agak tebal. Yang warna abu-abu ini adalah moving average 200 minggu. Anda boleh cek di market kita di ESG, emiten-emiten yang masih berada di atas 200 weekly moving average itu tidak banyak. Salah satu contohnya BBCA ya, big cap ya. Yang kita bicara yang kapitalisasinya besar ya, BBCA. Anda lihat BBRI. BBRI, nah ini di perbatasannya. Terus ada Mandiri. Mandiri aja udah di bawah EMA 200 weekly. BBNI juga di bawah EMA 200 weekly. Unilever tadinya di atas 200 weekly moving average, sekarang sudah ada di bawah. Jadi tidak terlalu banyak emiten-emiten B, yang bisa seperti ini. Jadi, apakah kedepannya positif untuk BRPT? Yes, saya yakin. Tapi kapan dia akan naik? Ya, kita bicara weekly trend itu bukan daily movement ya. Jadi secara long term, yes dia akan positif. Tapi secara short term karena sudah 2 minggu berturut-turut naik dan kalau kita switch ke daily chart, seret seperti ini. Oke, terlalu banyak moving average Anda nanti bingung. Nah, seperti ini perlu yang namanya istirahat dulu ya. Jadi nggak bisa dipaksa terus naik gitu. Ini kapitalisasinya lumayan besar, jadi perlu istirahat. Dan yang sehat sih juga harusnya pergerakannya setelah movement yang begitu besar seperti ini harusnya ada konsolidasi dulu. Ya, itu untuk BRPT. Lalu berikutnya ada PNBS. PNBS kita lihat secara weekly masih uptrend nih, bagus sekali positif ya. Nah, ini PNBS. Ya, tadinya pernah di 300 loh dulunya. Oke. Nah, PNBS ini bagus. Kenapa? Secara weekly kalau Anda perhatikan ini kan uptrend ya. Thread uptrend. Di sini ada, nah ini dia. Set consolidation. Cup and handle ya. Wuhu, secara weekly ada kelihatan seperti ini. Ah, ini cakep sekali. Kapan naiknya? Kapan bergerak naik? I don't know. Yang jelas sesuaikanlah ya entry exit dengan sesuaikan dengan style Anda, sistem trading Anda, gaya trading Anda, cocoknya seperti apa. Seperti itu ya. Di sini hanya sebagai referensi saja. Lalu yang berikutnya ada TINS. Nah, TINS
Pak itu minggu ini kok jelek sekali candlenya. Ya, oke, no problem. Yang perlu Anda harus lihat ini uptrend. Secara short term memang ada sedikit pressure ya. Nah, kita bikin begini aja. Oke. Short term ada pressure ya. Tapi secara medium dia uptrend, seret. Jadi wajar kalau terjadi konsolidasi seperti ini setelah kenaikan besar. Nah, coba kita lihat. Secara Fibo konsolidasi terjadi di area 50%. Jadi dia tidak close di bawah Fibo 50. Jadi ini masih positif sebenarnya ya. Oke. Secara ini tren masih positif, masih uptrend. Kemudian Anda bisa lihat di sini yang saya suka adalah konsolidasi terjadi ya. Konsolidasi yang baik dan benar itu harusnya terjadi dengan volume yang kecil. Sehingga menandakan bahwa penurunan harga yang terjadi itu bukan berarti supirnya kabur. Enggak. Dia cuman konsolidasi sebentar, menantikan sesuatu hal positif, misalnya laporan keuangan kah, atau adanya proyek baru kah, bla 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 bla. Intinya dia menunggu momen. Nah, sambil menunggu momen itu dia tidak jaga saham ini. Ya kan? Ini cerita-cerita di warung kopi aja lah. Dia tidak jaga, jadi ya udah harganya bisa turun, tapi turunnya nggak banyak dan tidak disertai dengan volume karena yang jual ya para retail-retail yang aduh ini lama banget nggak naik-naik, ya udah gua jual aja. Aduh lama banget nggak naik-naik, gua nggak tahan nih, ada saham yang lain yang lebih bagus, gua switch dulu, gua jual dulu ini, gua pindah ke saham lain. Seperti itu, jadi makanya volumenya kecil ya, seperti itu. Jadi ini konsolidasi yang sebenarnya sehat bagi saya, dimana ini terjadi dengan volume yang tidak besar, sehingga berita positifnya adalah konsolidasi ini sudah terjadi hampir sepanjang tahun ini. Jadi semakin panjang konsolidasinya, semakin bagus. Karena kalau dia breakout, rally-nya bisa panjang sekali. Ya, jadi itulah kenapa saya memasukkan TINS perlu dijadikan watchlist. Ditambah lagi, kalau tidak salah, kan kita lagi mau ke green energy ya, salah satunya solar panel ya. Solar panel itu, ini kalau nggak salah, correct me jika saya salah, tolong dikoreksi di kolom komen. Kalau tidak salah, solar panel itu salah satu bahan bakunya yang paling efisien adalah timah. Dan timah itu sendiri, kita sudah sama-sama tahu, stoknya juga sudah tidak banyak dan salah satu produsen timah yang besar ada di PT TINS. PT Timah ya, TINS ini. Jadi sebenarnya banyak hal-hal positif pada TINS. Hanya saja tinggal menunggu trigger yang tepat. Seperti itu. Oke. Jadi untuk minggu ini saya ada bahas 3 saham yang secara weekly uptrend. Semoga saja bisa menjadi referensi Anda untuk trading. Tolong disesuaikan dengan style Anda, toleransi resiko Anda, ya, sistem trading Anda masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di minggu depan.